Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Himkasma FKM Unsri. Welcome back to podcast Bisik Alumni, Bincang Asik bareng alumni. Episode 2 nih, kenalin, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka diri itu kalau mau cinta, enggak ada yang bercanda. Aku, Yesi Triananda, dari IKMB 2019, Peminatan Promosi Kesehatan, sebagai host di episode kali ini. Nah, kalau di episode 1 kemarin kita membahas mengenai peminatan epidemiologi. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai peminatan promosi kesehatan bareng alumni Promkes yang super keren. Ya. Oke, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada episode kali ini, saya mau spoiler sedikit nih mengenai narasumber, mengenai organisasi serta pengalaman kerja dari narasumber kita. Organisasi itu pernah menjadi pimpinan umum Belvers Publisia FKM Unsri, pernah menjadi Bujang FKM Unsri 2016, menjadi Ketua Ikatan Bujang Gadis FKM Unsri selama 2 periode, menjadi Koordinator Regional Palembang Net Good People Palembang. Untuk pengalaman kerja dari narasumber kita, pernah menjadi Asisten Laboratorium Dasar Biokimia Unsri, pernah menjadi Tim Enumerator Dosen FKM Unsri, menjadi guru pengabdi Sriwijaya menginspirasi, dan menjadi manajemen train generalis PT WOM Finance di BK. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman dari narasumber kita. Langsung saja, kita akan panggil narasumber kita yang bakal berbagi informasi dan pengalaman menariknya, yaitu Kak Ferdi Haryadi, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum, halo Kak Ferdi. Waalaikumsalam, halo Yesi, halo teman-teman alumni. Bagaimana nih Kak kabarnya? Kabarnya alhamdulillah harus sehat dong, harus tetap sehat, harus tetap baik kabarnya. Alhamdulillah, oke Kak. Untuk saat ini boleh Kak sekali memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekalian menyapa pendengar podcast Bisik alumni kita. Kepada Kakak dipersilahkan. Oke, thank you Yesi. Halo, assalamualaikum teman-teman Bisik alumni. Waalaikumsalam. Anggap aja udah dijawab ya. Oke. Kenalin, aku Ferdi Haryadi, aku alumni Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya itu peminatan Promkes. Lulusnya itu di tahun 2018, untuk angkatan masuknya itu di 2014. Untuk di angkatan Promkesnya sendiri, kebetulan angkatan pertama nih, untuk angkatan Promkesnya. Wow, luar biasa sekali Kak Ferdi. Udah agak mulai panas nih Kak. Pengen tahu apa gimana tentang Kak Ferdi. Oke, lanjut ya Kak. Untuk sekarang apa sih kesibukan Kak Ferdi? Untuk kesibukan, aku sekarang ya selain kerja, aku juga kebetulan lagi ada buka lapak kecil-kecilan ya. Aku lagi ada buka usaha, bisa dibilang distro gitu untuk pakaian anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin buat teman-teman yang mau beli bisa nanti dicek aja ke Instagram aku ya. Hitung-hitung titipin dikit jualan di sini. Siap, Kak. Ya buat nambah-nambah kesibukan selain kerja ada sedikit usaha aja. Oke, nah Kak, seperti yang kita ketahui kan Kak Ferdi ini kan merupakan alumni dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsri, Peminatan Promosi Kesehatan. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Ferdi memilih promosi kesehatan? Apakah sebelumnya pada saat melakukan pemilihan peminatan ini ada dilema antara memilih peminatan yang satu dan yang lainnya? Itu bagaimana Kak? Apa milih Promkes ya? Iya Kak. Oke. Sebenarnya dari awal masuk FKM, dulu kan kita IKM ya, atau sekarang masih IKM atau udah ada prodi-prodi lain ya. Dulu kan kebetulan memang ada satu prodi itu IKM, dan aku dulu awal sebelum memilih untuk jurusan IKM itu juga memang udah ada gambaran bahwa anak FKM itu tujuan kita memang lebih ke preventif gitu, lebih ke preventif untuk mencegah penyakit, dan juga memang kita in touch langsung ke masyarakat gitu. Nah, dari gambaran itu aku udah kebayang nih, karena aku kebetulan juga punya interest ke media gitu. Jadi aku udah kebayang dari awal kalau nanti aku di kesehatan masyarakat, aku bakal banyak belajar tentang bagaimana komunikasi ke masyarakat, bagaimana caranya aku bisa untuk menyampaikan program-program yang sifatnya itu yang tadi preventif gitu untuk mencegah penyakit masyarakat. Nah, kalau boleh cerita sedikit, waktu awal masuk di FKM, dulu kan kita ada ospek namanya PK2 ya. Nggak tahu sekarang kalau namanya udah berubah, masih sama ya, PK2.
Nah, waktu di PK2 itu kita ada demo Ormawa gitu, jadi ada beberapa Ormawa yang presentasi gitu, menjelaskan dari masing-masing Ormawanya, dan aku yang paling excited kebetulan waktu itu di Publisia gitu, sesuai tadi yang udah disampaikan Yesi untuk pengalaman organisasinya ya. Nah, di Publisia itu aku dapat poinnya di situ, dia lebih ke media dan bagaimana kita menyampaikan informasi atau konten itu memang tentang seputar kesehatan masyarakat gitu kurang lebih. Nah, berawal dari situ aku makin mateng nih, makin jelas nih arahnya kemana di kesehatan masyarakat, bahwa tadi kita preventif untuk mencegah penyakit dan kita juga udah belajar di sini medianya seperti apa. Kemudian aku semakin makin makin ke depannya itu makin belajar tentang media gitu, media yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Sampai aku sempat ikut juga Bujang Gadis yang memang waktu itu fokusnya itu memang di katanya duta kesehatan masyarakatnya Unsri waktu itu ya, duta promosi kesehatan lah kurang lebih kayak gitu ya kalau nggak salah. Jadi dari situ udah makin mateng, terus tiba-tiba di waktu udah mau pemilihan peminatan, itu sebelum itu sempat disounding juga sama beberapa dosennya. Nah waktu itu dari Ibu Feni sama Bapak Alam ya waktu itu memang sering sounding ke kita bahwa bakal ada dibuka peminatan baru itu promosi kesehatan gitu. Nah beliau juga menyampaikan bagaimana prospeknya, terus gimana apa aja yang dipelajarin di situ, dan dari yang dijelaskan sama beliau itu aku benar-benar langsung kayak excited dan nyambung gitu loh, kayak aku udah jalanin waktu di beberapa ormawanya dan itu kayak ya it was fun dan aku benar-benar nyambung di situ dari awal aku masuk di FKM dan sekarang udah ada di peminatannya, kenapa enggak gitu. Jadi ya udah aku nggak ada sempat galau-galau milih apa sih, jadi memang benar-benar langsung pilih promosi kesehatan karena memang dari awal interestnya memang lebih ke media sih waktu itu. Gitu Oke. ya sih. Iya Kak, berarti Kakak udah memiliki basic ke arah media. Jadi kalau seandainya media udah punya basic ke media, lebih ke arah ke promkesnya Kak ya berarti. Nah Kak, kalau menurut Kak Ferdi sendiri, promosi kesehatan itu apa sih Kak kalau menurut Kakak? Promosi kesehatan menurutku ya. Oke, Iya. ini menurutku bukan menurut teori-teori yang sudah ahli ya. Jadi kalau ada salah dari teman-teman boleh dikoreksi ya teman-teman. Oke, menurutku sendiri sih kalau promosi kesehatan itu memang kita di sini dituntut untuk how to ngedeliver info-info kesehatan dari kita. Balik lagi kita tadi critical point-nya seorang Kesmas itu adalah mencegah penyakit gitu. Nah, di sini ada yang namanya promosi kesehatan di mana di sini tujuannya adalah untuk mempromosikan atau menyampaikan contohnya nih program-program tentang bagaimana kita bisa mencegah penyakit di satu kalangan masyarakat. Nah, di promosi kesehatan itu kita dipelajari, kita belajar media yang harus digunakan itu seperti apa, dan cara menyampaikannya, teknis penyampaiannya itu seperti apa. Itulah tujuannya dari promosi kesehatan gitu. Dan kita di sini dituntut banyak belajar sih bagaimana kita bisa memilah-milah metode dan teknis yang harus kita gunakan untuk mengkomunikasikan konten utama dari seorang Kesmas agar bisa tersampaikan kepada masyarakatnya. Kurang lebih gitu sih gambarannya. Baik Kak, ini Kak Yesi mau tanya, kebetulan Yesi kan juga peminatannya promosi kesehatan Kak. Nah kalau untuk basic dari media itu sendiri, Yesi agak kurang Kak kalau mengelola kayak media kayak gitu. Tapi Yesi insya Allah bisanya ke arah public speaking kayak gitu Kak. Itu kira-kira menjadi hambatan nggak sih Kak kalau seandainya media Yesi kan kurang, itu kalau seandainya terjun langsung ke promkesnya? Oke, good question banget nih buat Yesi gitu. Karena banyak memang orang punya apa ya, ibaratnya kayak punya soft skill yang masing-masing yang bisa digunakan gitu. Ya as long soft skill yang digunakan itu memang masih ibaratnya masih apa ya, kayak masih satu jalan gitu dengan tujuan dari promkesnya, itu pasti kita bakal bisa nemu untuk cara yang tepat gitu. Contohnya gini, maksudnya gini, Yesi kan tadi katanya lebih suka di bidang public speaking-nya gitu. Nah, di sini kita berbicara soal media atau ibaratnya itu kayak alat untuk menyampaikan komunikasi ke masyarakatnya tentang konten yang ingin kita sampaikan gitu ya. Kalau Yesi bilang tadi lebih kuatnya di public speaking, ya barangkali bisa digunakan dengan media itu banyak loh. Media itu nggak selalu tentang teknologi gitu, nggak selalu tentang desain, edit-edit gitu, nggak selalu gitu. Nah, di sini Yesi bisa ngambil peran
sebagai yang menyampaikannya, bisa sebagai mungkin ngambil di penyuluhannya, mungkin sebagai yang speakersnya, atau mungkin di sebuah video mungkin yang bagian editnya bukan Yesi, tapi Yesi bisa sebagai voice overnya untuk menyampaikannya di situ gitu kan, kontennya seperti apa. Jadi sebenarnya intinya itu lebih ke komunikasi sih di Promkes ini. Jadi media itu secara garis besarnya, cuma banyak lagi perintilan-perintilan di dalamnya, contohnya dari komunikasi kita seperti apa gitu. Dan balik lagi, orang Promkes itu selain ke bagaimana dia bisa menyampaikan public speaking dengan baik, dia juga pasti orangnya yang kreatif gitu. Dari orang yang berawal dari public speaking yang udah baik, saya rasa sih untuk masalah kreativitas nggak bakal jadi isu lagi sih buat teman-teman yang udah punya public speaking yang oke gitu. Itu bakal berasa lebih ter-challenge lagi nih, kira-kira mau bikin teknis yang seperti apa lagi nih ke depannya gitu. Menurutku kayak gitu sih, yes. Oke, baik Kak. Melanjutkan pembahasan mengenai media dan penyuluhan tadi Kak. Kakak sebagai mahasiswa Promkes, di peminat Promkes ini, kira-kira di Promkes itu pelajarannya itu berkaitan apa aja sih Kak? Karena Yesi sendiri kan masih semester 5, baru awal, jadi agak masih belum mengetahui secara keseluruhan Promkes itu seperti apa. Jadi boleh minta berbagi pengalamannya Kak. Oke. Sebelum kita bahas belajar apa aja, teman-teman harus tahu dulu nih, buat teman-teman yang baru masuk Promkes, belajar di Promkes itu seru loh. Kenapa seru? Karena yang kita pelajari itu sebenarnya itu secara nggak langsung kita juga harus belajar itu gitu loh, untuk era yang sekarang gitu kan. Sekarang banyak banget apa-apa pasti dikaitkan dengan media, apa-apa dikaitkan dengan teknologi gitu ya. Dan komunikasi itu selalu kita gunakan gitu. Nah, ketika kita di Promkes, kita hanya membawa itu atau menyesuaikan itu dengan objeknya itu di konten kesehatan kita seperti apa gitu. Nah, contohnya gini, di media, di Promkes. Ketika di Promkes kita belajar banyak bagaimana kita menentukan media apa yang ingin kita gunakan ketika kita menyampaikan satu program. Misalkan waktu itu aku pernah ada pengalaman di programnya Ibu Feni ya. Waktu itu Ibu Feni ada penelitian ke SD. Nah, itu untuk anak-anak yang masih kelas 1 sampai kelas 3 kalau aku nggak salah sih waktu itu. Nah, itu kita belajar kira-kira media apa yang bisa kita gunakan untuk mereka nih, biar mereka bisa tersampaikan dengan efektif gitu. Jadi waktu itu kita gunakan dengan boneka tangan. Nah, itu seru banget sih. Jadi kayak pengalaman pertama bisa main media apa ya, ibaratnya itu kayak role play gitu di depan anak-anak gitu, dengan disampaikan juga di situ ada info-info kesehatan yang gampang dicerna untuk si anak-anak itu gitu. Jadi banyak yang kita pelajari di sini. Kita menganalisa dulu kasusnya seperti apa, lalu kita menentukan dengan metode dan media apa yang akan kita gunakan gitu. Kurang lebih bahasannya seputar itu sih kalau di promosi kesehatan. Terus juga komunikasi kita bagaimana, terus pemilihan bahasa kita seperti apa ketika, karena kan di Promkes juga kita bakal belajar tuh psikologi dari individu-individunya sebelum kita terjun ke masyarakatnya gitu. Kita lihat di situ psikologinya seperti apa. Ketika kita sudah paham psikologinya seperti apa, kita harus tahu nih pilihan bahasanya seperti apa yang harus kita sampaikan untuk sasarannya agar lebih efektif sih. Jadi kurang lebih gitu, kita menganalisa situasinya seperti apa, lalu kita berpikir di situ bisa dituntut lebih kreatif lagi lah gitu ya, untuk memilih metode dan media seperti apa yang akan kita gunakan untuk terjun ke masyarakatnya gitu. Kurang lebih gitu sih kalau di Promkes. Oh, baik Kak. Gini Kak, kan Kak Ferdi sendiri kan sebetulnya sudah memiliki ke arah hobi kan Kak, media tadi kan. Nah, untuk Kak Ferdi sendiri, untuk Kak Ferdi pribadi, hal yang seru dan menarik di peminatan Promkes ini apa aja sih Kak? Oke. Banyak sih. Tadi juga aku dari awal udah bilang belajar di Promkes itu emang udah seru sih dari awalnya gitu. Dan waktu itu ada pengalaman, selain tadi aku bilang ada main boneka tangan, waktu itu sempat diajak juga sama Bapak Alam ya, waktu itu ke daerah Sekayu. Itu aku pertama kali banget bisa tahu ternyata ada budaya yang dijadikan media untuk menyampaikan informasi kesehatan waktu itu. Nah, nama budayanya kalau nggak salah itu namanya senjang. Nah, waktu itu ada budaya senjang gitu. Nah, mungkin kalau di Betawi gitu mungkin kayak lenong gitu ya. Dia itu kayak ibaratnya saling balas-balasan pantun, dan di pantun itu juga diselipkan ada iringan-iringan musik dan ada info kesehatan yang disampaikan di situ gitu loh. Dan itu seru sih, dan aku benar-benar kayak awalnya, wah ternyata ada media yang seperti ini ya gitu. Ternyata media tuh luas gitu yang cakupannya gitu, nggak cuma sekedar kita, kalau dulunya kan kita tahunya cuma penyuluhan gitu, cuma penyuluhan aja, taunya
cuma by omongan-omongan aja menyampaikannya. Ternyata banyak lagi nih media-media menarik yang lain yang bisa kita explore gitu. Nah seru banget sih waktu itu aku ke Skyyu. Terus juga waktu itu juga nge-explore diri sendiri sih lebih tepatnya. Waktu itu setelah ada program yang si Senjang itu, terus ngedit video. Aku coba edit videonya, terus pelajari sendiri, terus coba jadi voice over-nya juga. Aku coba ngomong di situ untuk menyampaikan informasi kesehatannya. Dan itu seru. Akhirnya banyak hal-hal yang sebelumnya uh, kita anggap kita nggak bisa. Mungkin aku dulu kayak Yesi juga di awal. Aku ngerasa, wah aku nggak bisa nih untuk ngedit ini, aku nggak bisa untuk teknologi yang seperti apa ke depannya gitu. Tapi setelah aku coba satu-satu, setelah aku explore, ternyata seru dan ternyata bisa gitu loh. Itu sih salah satu keseruan di Promkes itu. Yang kita pelajari itu sebenarnya hal-hal umum yang orang-orang itu juga pengen belajar itu gitu loh. Cuma kita bedanya kan di sini kita objeknya tentang kesehatan gitu. Jadi plusnya kita bisa dapat ilmu umum juga gitu, nggak cuma ilmu concernnya kesehatan masyarakat aja gitu. Oke, Kak. Promkes ini kan Kak berkaitan sama penyuluhan nih Kak. Kental banget bahasan orang kalau promosi kesehatan berarti kerjanya cuma jadi penyuluh aja kayak gitu Kak. Cuma kerjanya tuh di puskesmas aja ngasih tahu preventif dan promotifnya kayak gitu kan Kak, bahasan omongan yang ada di luar. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, prospek kerja sebenarnya yang bisa didapatkan oleh anak-anak Promkes ini apa aja sih Kak? Untuk prospek kerja ya, sebenarnya banyak banget sih prospek kerja untuk Promkes. Cuma kalau dari pengalaman waktu aku magang, aku kan kemarin kebetulan magangnya di Dinas Kesehatan Kota Bandung ya. Waktu itu memang kalau di Dinkes itu dia ada divisi Promkes gitu. Waktu itu ada divisi Promkes. Nah, pengalaman aku waktu magang itu memang ada divisi-divisi lain seperti kesehatan lingkungan, gizi. Ketika mereka ada program, itu mereka nge-hire kita, anak-anak Promkes. Kenapa? Karena mereka butuh dari divisi Promkes untuk ibaratnya kalau untuk di luar itu semacam humas gitu loh. Kita semacam humasnya di instansi kesehatan gitu. Ketika mereka yang lain itu ada program, kita di situ untuk sebagai humas yang menentukan kita menyampaikannya ke masyarakat itu dengan media apa. Nah, waktu itu aku sempat diajak kayak kita ada siaran ke radio, terus kita juga ada yang apa sih kayak langsung ke CFD ya, waktu itu masih ada CFD, kita langsung sosialisasi gitu ke CFD, terus juga kita ada yang kita nge-hire beberapa apa kayak ahli-ahli profesi kesehatan, misalnya kayak ada psikologi, ada dokter, ada spesialis, kita di situ sebagai menjembatani untuk mencegahnya seperti apa gitu loh. Jadi kita yang merujuk mereka masuknya ke profesi yang mana. Seru sih waktu itu. Jadi kayak ibaratnya kita memang jembatannya dari semua program yang ada di instansi kesehatan gitu loh. Nah, mungkin untuk yang aku tahu ya, untuk yang memang divisi khusus Promkes itu ada di Dinas Kesehatan, terus juga ada di kayak di BPJS mungkin ada ya, kalau aku nggak salah mungkin namanya aja yang berbeda, terus juga di rumah sakit juga ada. Nah, selain yang divisi memang benar-benar Promkes, itu sebenarnya dulu juga sering banget sih disounding sama dosen-dosen Promkes bahwa anak Promkes itu sebenarnya bisa kerja di mana aja. Kenapa? Karena memang aku pun udah ngerasain, karena yang kita pelajarin di Promkes itu ya overall itu memang ilmu-ilmu umum gitu loh. Jadi apa yang kita pelajari contohnya kayak gimana kita berkomunikasi gitu, komunikasi dengan baik. Hanya saja kita menggunakan objek yang berbeda memang khusus di kesehatan. Tapi ketika kita mengaplikasikan itu ke objek yang berbeda, itu sangat berguna untuk objek-objek yang lainnya juga gitu. Terus juga tentang psikologi, gimana kita mengenal karakter orang di situ. Itu banyak banget yang bisa kita pelajari di situ dan bisa diaplikasikan di pekerjaan apapun sih sebenarnya gitu. Dan apalagi buat teman-teman yang udah kuliah di Promkes dan teman-teman lebih mengeksplor itu dengan mengikuti kayak ormawa-ormawa yang ada di kampus yang memang itu bisa menunjang soft skill teman-teman gitu loh. Berasa banget sih aku jujur emang berasa banget ketika aku belajar di Promkes, aku coba di ormawa A, B, C semuanya nyambung gitu. Karena memang ilmu yang dipelajari di Promkes itu ya overall ilmu-ilmu umum yang bisa kita aplikasikan ke objek apapun gitu. Contohnya misalkan di pekerjaan nih, kayak kerjaanku yang sekarang ya, walaupun secara bidangnya, secara objek itu sebenarnya bukan objek kesehatan sama sekali gitu. Karena aku dulu masuknya itu di MT. Buat teman-teman yang tahu MT itu semacam program untuk leader. Jadi teman-teman ketika melamar pekerjaan dengan program manajemen training atau MT, itu kita langsung di training di situ dan after itu kita langsung ada jabatan jadi karyawan tetap dan sudah ibaratnya udah level middle, kita udah punya staff gitu.
Nah, itu aku belajar banyak banget di Promkes, gimana caranya aku mengenal psikologi orang-orang gitu. Nah, di sini aku juga kayak inget lagi nih, aku untuk mempelajari staffku gimana nih karakternya gitu. Itu aku dapat banget waktu di kuliah. Terus juga aku di sini juga ngerekrut orang, aku nge-interview calon staffku, dan itu aku dapat waktu di Promkes gitu loh. Aku udah belajar, oh ternyata gerak-gerik seperti ini tuh artinya apa gitu. Itu dipelajarin di Promkes. Ketika di kerja, apapun pekerjaan, contohnya kerjaanku bukan di kesehatan, tapi aku tetap ingat ini pernah aku pelajarin di Promkes gitu. Jadi sebenarnya yang sering disoundingkan dosen-dosen Promkes bahwa anak Promkes bisa kerja di mana aja tuh benar-benar udah aku buktiin sih memang benar gitu. Memang bisa kita aplikasikan di objek apapun gitu sih. Iya sih. Iya Kak. Wow, berarti banyak juga, banyak sekali Kak ya, bukan banyak Iya. juga prospek kerja buat mahasiswa-mahasiswa peminatan Promkes ini. Oke Kak, lanjut ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita sudah ngebahas mengenai skill dari Promkes itu bisa dari media sama dari penyuluhan. Nah, selain dari dua itu Kak, apakah ada skill-skill yang lainnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa promosi kesehatan Kak? Jadi selain apa aja? Selain penyuluhan sama media. Iya Kak. Oke. Ya sebenarnya itu sih kayak ibaratnya garis besarnya, dan tadi juga udah sempat kusinggung ya, itu banyak perintilan-perintilan lainnya di dalam itu gitu loh. Kayak tadi media itu nggak melulu tentang bagaimana kita menggunakan teknologi gitu. Di situ kita banyak, intinya di Promkes ini juga itu kita harus bisa kreatif gitu loh. Seru sih kita bisa mikir kreatif dan tepat sasaran gitu. Misalkan kayak yang cerita aku tadi ada dua, yang pertama sasarannya untuk anak-anak SD, itu kita memilih konsepnya itu dengan boneka tangan. Terus juga untuk di daerah Sekayu memang orangnya itu benar-benar culture banget. Kita gunakan medianya itu memang dari budaya tradisional yang di situ gitu waktu itu. Nah, itu ada beberapa contohnya yang udah pernah aku lakuin. Jadi benar-benar kita menjadi orang yang kreatif sih kalau di Promkes. Ya intinya untuk di Promkes itu gimana caranya kita bisa berpikir kreatif dan tepat sasaran gitu loh. Karena kalau kita berbicara tentang media, kita berbicara tentang penyuluhan, itu pasti nggak lepas dari banyak banget analisa-analisa di awal yang harus kita lakukan, yang let's say kita harus tahu nih, untuk ke sini itu sasaran segini, medianya seperti apa, terus nanti kita penyampaiannya tuh bagaimana, terus juga bahasa yang digunakan seperti apa, pembawaan kita seperti apa, timnya berapa banyak gitu, teknisnya segala macam itu pasti kita harus pikirkan. Dan balik lagi ke teman-teman, ini semuanya itu ilmu umum. Jadi selain kita gunakan untuk kesehatan, ketika teman-teman kerja, nanti kerja tim ya untuk kerja apapun, ini pasti bakal teman-teman gunakan. Karena apapun case-nya, kita pasti melewati step-step yang tadi. Kita analisa dulu, kita pikirkan dulu medianya apa, metodenya apa, orangnya berapa banyak, gitu-gitu. Nah, itu pasti bakal kita gunakan juga untuk objek lain. So, that's why tadi yang dibilang sama dosen-dosen, kalau anak Promkes bisa kerja apa aja, bener banget. Karena semua yang kita pelajarin itu ilmu-ilmunya umum, gitu. Iya Kak, bener banget Kak. Untuk Yesi sendiri ya Kak, kebetulan Yesi juga, jadi pengen cerita nih Kak. Jadi kan Boleh, boleh. kebetulan Yesi juga kan udah kuliah sambil kerjanya juga dalam bidang masyarakat ya Kak. Nah, baru aja nyemplung dari awal itu, Promkesnya tuh udah kena banget Kak. Karena apa? Karena kan kalau kita berada di ruang lingkup masyarakat itu kan Kak, otomatis kan kita kayak lebih bersosialisasi. Nah, kalau di Promkes itu diajarin betul Kak, bagaimana sih psikologi manusia itu, bagaimana cara menghadapinya, kayak lebih diajarin, oh sifat dan perilaku masyarakat tuh kayak gini loh, cara menghadapinya kayak gitu loh Kak. Jadi betul-betul Promkes ini banyak banget yang bisa kita dapetin, tergantung bagaimana sih cara kita memposisikan diri kita kayak gitu ya Kak. Oke Ya, Kak. betul banget ya sih. Wah, Iya keren Kak. nih. Udah kelihatan nih dari sekarang Promkesnya. Udah Promkes banget biasanya Iya. dari sekarang. Emang dari awal sih Kak, sebenarnya emang dari FKM itu pas awal masuk IKM, emang kayak lebih nganggapnya Promkes itu kan jantungnya dari FKM kan Kak. Oke Kak, lanjut ya Kak. Kakak kan sudah mempunyai pengalaman nih Kak ke dunia kerja. Kalau seandainya berdasarkan pengalaman yang pernah Kakak lalui, pada saat melamar pekerjaan, kayak ditanya sama pihak HRD-nya itu,
kamu lulusan Promkes, skill yang kamu miliki itu apa kayak gitu Kak. Yang pertanyaan sebelum dilontarkan untuk mahasiswa Promkes itu apa Kak? Tepatnya kalau misalnya kita ingin melamar suatu pekerjaan kayak gitu Kak. Oke. Sebenarnya kalau masalah di pekerjaan, ketika kita ngelamar pekerjaan, kalau ketika orang ngeliat itu Promkes, mungkin tugas kita di situ lebih ke apa ya, menjelaskan lebih detail sebenarnya Promkes itu ngapain aja gitu. Kadang kan orang orang mikirnya promosi kesehatan, nggak semua orang bisa paham kalau promosi kesehatan itu memang ruang lingkupnya itu luas gitu, kayak yang udah kita bahas dari tadi ya gitu. Kalau aku dulu sih sempat, karena kebetulan CV-ku memang kurang lebih itu banyaknya di media ya, jadi sempat dibahas, disinggung waktu di interview, itu memang ditanya, "Ini kamu jurusannya kesehatan, terus kenapa banyak banget CV-nya di bidang media?" Gitu. Nah, aku di situ, mencoba untuk, memberikan benang merahnya lah ya gitu. Ini media dan aku di kesehatan masyarakat, aku punya peminatan itu memang promosi kesehatan gitu. Memang itu, eee, kurang lebih, bukan kurang lebih sih, memang isinya itu memang seputar media gitu. Cuma hanya saja objeknya di jurusanku memang objeknya kesehatan. Sedangkan ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya itu umum, bisa digunakan untuk objek-objek yang lainnya juga gitu. Kurang lebih kasih gambarnya seperti itu sih ketika kita di interview. Kita cukup jelaskan aja kalau yang kita pelajari itu ilmunya sebenarnya bisa kita gunakan dan saya siap menggunakannya untuk objek-objek yang lainnya gitu. Karena memang ibaratnya itu kayak basic-nya yang kita pelajari ketika kita di pendidikan formal sih. Gitu. Jangan lupa ditambah di CV untuk organisasi-organisasinya sih buat teman-teman. Sayang banget kalau kita cuma pendidikan formal, tapi kita nggak ada data pendukung nih. Kalau kita udah coba diaplikasikan di contohnya mungkin di kampus ada organisasi, dan gitu-gitu sih. Oke Kak, baik. Kalau berkaitan dengan organisasi Kak, kebetulan kan Yesi kan bergeraknya tuh di luar organisasi kampus Kak, lebih aktifnya. Tadi kan Yesi kan udah kerja, jadi ke arah organisasi kampus tuh agak apa ya, agak lebih enggak kayak gitu Kak. Nah itu gimana ya Kak, kalau seandainya buat di CV kan untuk organisasi Yesi di kampus itu kan sangat minim kayak gitu Kak. Bagaimana sih saran Kakak dalam menghadapi kasus seperti Yesi? Oke, sebenarnya pengalaman aku ya, di sini aku coba posisikan diriku ketika aku nge-interview nih, gitu. Aku nge-interview calon, misalkan aku butuh staff nih. Nah, ketika aku nge-interview juga, misalkan aku lihat ada nih satu yang aku interview, di CV nggak begitu banyak, tapi ketika aku interview, ternyata anaknya benar-benar kayak komunikasinya oke gitu, terus, pembawaannya itu benar-benar dapet gitu sama apa yang aku cari gitu. Nah, di misalkan satu CV yang dia bikin, aku bakal korek-korek abis di situ, apa aja yang udah dia dapat di situ gitu. Jadi balik lagi ketika teman-teman memutuskan untuk nggak terlalu banyak isi di CV-nya, pastikan teman-teman di satu atau di beberapa yang udah teman-teman coba itu, teman-teman kuasai apa aja yang udah teman-teman dapat di situ gitu. Dan pastikan ketika nanti kerja, teman-teman kerja, yang kalian dapat di organisasi atau pengalaman tambahan lah ibaratnya, yang teman-teman dapat itu yang teman-teman sampaikan ketika interview itu benar-benar poin yang berhubungan dengan pekerjaan yang pengen teman-teman apply gitu. Jadi bukan sekedar cerita, oh saya dulu pernah ikut organisasi ini saya dapat A sampai Z, tapi dari A sampai Z itu poin apa aja yang benar-benar berhubungan langsung dengan pekerjaan yang teman-teman sedang apply saat itu gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi lebih ke teknis bagaimana personal branding-nya teman-teman. Kalau nggak salah personal branding juga ini ada pelajarannya sih di Promkes kalau nggak salah ya. Oke Kak, berarti pada saat kita melamar pekerjaan itu tidak cuma fokus pada CV berarti Kak ya. Pada saat interview itu lebih menjurus, kayak lebih menggali dari pelamar itu berarti ya Kak. Iya betul, di CV itu ya mungkin hanya sekedar gambaran informasi yang ada. Cuma untuk informasi yang lebih detailnya pasti dari orang yang bersangkutan gitu. Jadi bagaimana kita menguasai apa yang sudah kita isi di CV itu sih. Jadi jangan cuma sekedar diisi banyak tapi kita nggak dapet nih poinnya gitu. Oke, siap Kak. Oke, Yesi Oke. mau tanya nih Kak, terkait magang. Kalau untuk peminatan Promkes sendiri Kak, itu proses magangnya bagaimana ya Kak? Tempat kita magangnya itu seperti apa Kak, kayak gitu? Oke. Kalau untuk tempat magang, kebetulan aku tadi aku udah sempat
spill juga ya, aku dulu magangnya di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, waktu itu juga teman-teman ada yang magang di Kemenkes, Kementerian Kesehatan yang di Jakarta, terus ada juga yang di BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja, ada juga yang di BNN gitu. Terus ada yang di BKKBN, banyak banget sih. Dari pilihan-pilihan tempat magang itu kita udah kebayang tuh. Berarti untuk prospek kerja kita sebenarnya banyak banget gitu untuk promkes gitu. Dan kalau cerita pribadi aku magang, waktu itu aku magang di Dinas Kesehatan Kota Bandung, tadi juga udah singgung, sebenarnya ya at the end of the day, mereka yang di divisi-divisi lain itu, sebenarnya mereka butuh kita gitu loh. Karena apapun program mereka akan nge-hire kita untuk bagaimana menyampaikannya ke masyarakat gitu. Karena kalau nggak ada anak promkes, mereka cuma ada mereka ada program, tapi mereka belum bisa menyampaikannya ke masyarakat. Sebenarnya semuanya itu berhubungan sih. Jadi kita tuh ibaratnya satu tim lah sama mereka semua gitu. Jadi apapun peminatannya sih sebenarnya memang udah ada porsinya masing-masing gitu loh di kesehatan masyarakat. Kalau untuk promkes mungkin gambaran yang aku kasih seperti itu. Mereka punya program apa, ya kita sebagai humasnya di situ untuk menyampaikan ke masyarakatnya seperti apa. Ya gitu sih. Apa yang disampaikan Kak Ferdi jadi mengingatkan pernah Pak Alam bilang katanya kalau tempat kita bekerja itu sebenarnya kalau semuanya itu perlu sesosok tenaga yang bisa mempromosikan, Kak. Berarti secara tidak langsung menjelaskan bahwa prospek kerja untuk promkes ini sangat luas sekali ya, Kak. Iya, betul banget dong. Iya. Ini Kak, satu lagi. Kalau berkaitan sama magang tadi, Kak, itu ada kaitannya nggak sih? Itu cara menentukannya itu kita sendiri yang menentukan atau dosen yang menentukan? Kamu magangnya di Dinas Kesehatan ini, kamu magangnya di Kementerian Kesehatan RI, itu kita yang menentukan atau dosen yang menentukan, Kak? Oke. Itu lebih ke tekniknya ya. Kalau di angkatan kami dulu, itu memang tekniknya dari dosen itu ngebebasin ke kita. Kita bebas pilih yang mana, nanti kita ajukan ke bagian ke prodi. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang gimana. Mungkin nanti bisa diskus sama dosennya masing-masing ya, Pak Alam atau Bu Feni, masalah magang itu seperti apa nantinya. Tapi setahuku setelah angkatan kami juga memang itu by request dari masing-masing sih, dari masing-masing mahasiswanya. Tinggal dibagi kelompoknya berapa orang, nanti tinggal diajukan ke bagian Kaprodi ya kalau nggak salah. Itu. Satu lagi pertanyaan, Kak. Iya, boleh. Ini pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, untuk di masa pandemi ini, tugas kita sebagai mahasiswa promosi kesehatan itu apa aja sih, Kak? Tugas kita ya? Iya. Ini satu case lagi yang membuktikan yang aku bilang tadi, bahwa ilmu yang kita pelajarin itu sebenarnya itu ilmu umum dan bisa yang sebenarnya dibutuhin oleh semua orang gitu. Contohnya apalagi lagi pandemi sekarang ya, seperti apa-apa itu banyak banget peran anak promkes sebenarnya untuk kondisi sekarang. Seperti kita harus mengingatkan prokes gitu ya, prokes sekarang prokes wajib digunakan atau ketat prokes ya segala macam lah bahasanya itu memang dari anak promkes banget. Terus bagaimana kita langkah-langkah yang harus kita lakukan agar terhindar dari si COVID itu atau apa yang harus kita hindari itu kan sebenarnya semuanya itu memang dari promkes ilmunya gitu, kayak iklan layanan masyarakat, terus kayak ada pamflet-pamflet di pinggir jalan. Sebenarnya itu memang untuk khususnya di instansi kesehatan ya, itu sebenarnya PR-nya anak-anak promkes banget gitu. Jadi untuk kita yang masih mahasiswa promkes, ya kita gunakanlah memang itu skill kita, yang memang skill kita seharusnya. Kan itu sebenarnya bukan dari anak, let's say anak AKK, anak statistik, anak K3. Sebenarnya kan memang udah ranahnya anak-anak promkes untuk mengingatkan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan gitu, dengan media-media seperti yang tadi ada iklan layanan masyarakat, pamflet. Ya inilah peran kita sekarang gitu loh. Tunjukin loh, itu anak promkes. Memang kita lagi dibutuhin banget nih sekarang gitu. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman narasumber kita kali ini. Nah, sebelum kita menutup podcast ini, boleh nih Kak Ferdi kasih closing statement dulu buat teman-teman kita. Apa ya? Jadi mungkin lebih kayak balik ke diri kita gitu. Don't expect too much, just do so much gitu. Jadi lebih ke kita mikir apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita memilih peminatan A.
B atau C gitu. Jadi jangan pikirnya banyak ekspektasi yang muncul dari pendapat-pendapat orang lain, tapi pikirlah apa yang bisa kita lakukan, apa aja yang bakal bisa kita buat untuk kedepannya ketika kita memiliki minatan tersebut gitu sih. Jadi jangan terlalu banyak dengerin lah omongan orang, nanti nyesel belakangan kan gak enak ya. Bener Kak, bener banget Kak. Jadi buat teman-teman, aku sedikit menyimpulkan pesan dari Kak Ferdi. Jadi buat teman-teman jangan mendengarkan omongan orang. Kita harus cari tahu dulu itu tuh tujuannya tuh untuk apa kayak itu. Jangan melihat cuma sebatas covernya aja, karena yang ngejalanin itu diri kita, bukan orang lain. Kalau seandainya kita mengikuti orang lain, ya hasilnya juga akan seperti itu kayak gitu. Oke. Mungkin hanya itu sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sebelumnya Yesi ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Ferdi yang sudah berbagi sharing bareng kita, dan juga Yesi mau meminta maaf kepada Kak Ferdi jika selama obrolan ini terdapat kendalahan dan lain hal. Dan teman-teman IKM semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bisik Alumni episode 2 pada hari ini. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan oleh Kak Ferdi tadi bermanfaat untuk teman-teman. Stay tune untuk di podcast Bisik Alumni selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye! Thank you ya teman-teman Bisik Alumni. Ya, makasih Kak. Oke, good luck teman-teman.